Ibu Isna. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zulalatifah dari Universitas Mugiwaluyo semester 5 yang sedang melaksanakan asistensi mengajar di SD ITA Salamah Ungaran. Nah, tujuan saya hari ini adalah untuk berdiskusi santai dan mendalam mengenai kelas 5 Alat Petani yang Ibu ambil. Saya ingin mendapatkan wawasan langsung tentang dinamika kelas, strategi pengajaran yang efektif, dan tantangan unik yang Ibu hadapi selama mengajar di kelas 5. Nah, di sini ada Ibu Isna Muazibah, SPD, Wali kelas 5 Alat Petani. Nah, baik, langsung saja ya Bu. Yang pertama, ada berapa total jumlah siswa kelas 5 Alat Petani dan ada berapa siswa perempuan dan siswa laki-laki? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Mbak Ulfa. Untuk kelas 5 Petani sendiri ini seluruh siswanya kurang lebih 34 siswa yang terdiri dari 18 siswa putra dan 16 siswa putri. Lalu bagaimana cara Anda mendeskripsikan suasana belajar di kelas 5 Alat Petani? Apakah kelas ini termasuk kelas yang aktif, fokus, dan memiliki ciri khas tertentu? Jadi begini, namanya siswa itu kan memiliki keunikan dan karakternya masing-masing. Kalau melihat kelas 5 Alat Petani ini ya mencakup 3 hal. Ada anak-anak yang cenderung kinestetik atau dia mungkin belajarnya menggunakan benda-benda real atau nyata atau bahkan bergerak. Kemudian memang ada beberapa siswa yang lebih paham ketika pembelajaran lewat audio. Jadi mereka mendengarkan penjelasan atau bahkan mungkin lebih audio visual, mungkin melihat video pembelajaran ataupun kita menceritakan. Jadi mereka mendengar dan juga visual. Kalau misal alat pembelajaran itu pakai media pembelajaran, mereka lebih excited atau cenderung kayak biasa aja menggunakan media yang konkret itu kayak pakai media-media yang nyata? Gini, setiap anaknya karakter berbeda. Mungkin ada beberapa, kita lihat ya situasi dan kondisinya dulu, tergantung mata pelajarannya apa. Biasanya kan saya memakai media pembelajaran itu juga mengikuti materi yang berlangsung yang akan diajarkan. Mungkin ada beberapa materi pembelajaran yang saya menggunakan video. Mungkin kemudian ada beberapa materi pembelajaran yang saya memanfaatkan media secara konkret atau secara nyata. Kemudian memang ada kalanya memang harus only ceramah lah, ceramah gitu, atau cukup dengan tanya jawab saja seperti itu. Lalu yang ketiga, ada metode pengajaran apa yang paling efektif dan sering Anda gunakan untuk membuat materi agar mudah dipahami? Untuk metode kita bervariasi, termasuk ketika mungkin pembelajaran IPAS ya lebih ke praktikum, itu akan membangkitkan banyak rasa penasaran atau berpikir kritisnya siswa, karena dengan praktikum anak-anak bisa melihat real atau kejadian nyata. Untuk mungkin pelajaran seperti bahasa Indonesia, kalau memang itu pembelajaran yang dengan menulis, contoh menulis surat ya tetap dengan praktikum, dia menuliskan surat, jadi dia merasakan secara langsung atau secara real gitu untuk metodenya. Kemudian untuk modelnya juga kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan, kurang lebih seperti itu. Lalu apa tantangan terbesar dalam menyampaikan materi dalam kelas 5 Alat Petani ini dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesarnya mungkin itu ya, karena kebanyakan di sini adalah tipikal siswanya itu kan kinestetik. Jadi memang tantangan terbesarnya memang harus mengkondisikan siswa terlebih dahulu sebelum kita pembelajaran dengan cara mungkin memperlihatkan video atau mungkin kita ice breaking dulu. Kemudian setelah itu baru kita menyampaikan materi yang mungkin memberikan pemahaman kepada mereka tentang pembelajaran supaya mereka paham. Harapan setiap guru itu kan pasti semuanya paham, tapi kadang ada beberapa siswa yang pahamnya baru setengah, jalannya lebih pelan lagi. Tapi intinya semuanya bisa nanti sampai paham. Tantangannya segitu karena karakteristik yang berbeda itu, makanya kadang beberapa kali lah saya mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi sesuai kemampuannya. Jadi kadang tugasnya juga sesuai kebutuhannya. Kalau misal dalam pembelajaran itu, mereka tuh siswanya sering bertukar kayak misal nggak sama teman sebelahnya terus gitu atau tetap sama teman sebelahnya kalau misal dalam pembelajaran itu? Gini, kemarin di awal pembelajaran tahun ajaran baru itu kita buat kesepakatan kelas.
Salah satunya adalah tentang teman duduk. Teman duduk, saya dan anak membuat kesepakatan bahwa 1 minggu di awal mereka bisa memilih teman duduk sendiri. Kemudian di minggu keduanya saya menentukan hari ini untuk meminimalisir kayak gini lah anak sekarang bahasa gaulnya circle-circlean lah untuk menghindari hal seperti itu. Harapan saya supaya anak itu menganggap bahwa semua ini adalah temannya, teman bermain, teman belajar, teman berdiskusi, semuanya tanpa harus dia memilih-milih aku harus dengan dia, aku harus kelompok belajarnya dengan dia. Nah, untuk meminimalisir itu kita buat kesepakatan seperti itu. Tapi sejauh ini kesepakatan itu dijalankan Masih tetap berlangsung sampai sekarang. Kebetulan minggu ini adalah saya yang kemarin mengantar, mungkin minggu besok mereka punya kesempatan untuk berbicara. Lalu bagaimana cara Prisma untuk memotivasi kelas 5 Abadi yang cenderung kurang bersemangat dan mengalami kesulitan belajar? Ya, biasanya memang ada beberapa anak yang kadang mungkin sudah bosan karena mungkin sampai siang, kita kan full day ya. Tapi ketika pembelajaran sehari kan kadang cenderung udah gak semangat, udah males. Biasanya sih saya mix aja, dan kita nonton film aja dulu, dibuat relax dulu, dibuat santai dulu seperti itu. Setelah itu kadang ya mungkin saya menceritakan hal-hal atau pengalaman orang-orang yang sukses. Jadi mereka supaya mereka tumbuh rasa ingin belajar itu lebih bertambah. Kadang juga saya mengingatkan perjuangan ayah kalian, ibu kalian bekerja, supaya mereka juga sadar bahwa tujuan mereka ke sekolah tidak hanya semata untuk bermain, tapi tetap untuk belajar, sehingga mereka bisa minimal dalam hatinya tergerak, oh aku harus belajar. Kalau siang itu ada tidur siang? Ya, kebetulan di sekolah kita itu memang ada yang namanya program Koilulah. Koilulah ini adalah program di mana siswa itu diberi kesempatan untuk istirahat siang sekitar pukul 12:30 sampai jam 1 lebih seperempat, kurang lebih 45 menit untuk merefreshkan mereka karena mungkin sepanjang hari mereka sudah beraktivitas, apalagi nanti berlanjut lagi sampai mereka pulang 3:30. Lalu bagaimana cara Prisma merencanakan seluruh pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan menarik? Kalau berbicara tentang rencana pembelajaran yang efektif dan menarik, saya kembalikan lagi. Kita melihat satu memang yang harus dilihat dari siswanya juga, karena tipikal siswa itu berbeda-beda. Kemudian kontennya atau materinya. Memang untuk menarik itu kan kita harus tahu dulu kontennya apa. Kalau memang kontennya itu berkaitan dengan game mapel IPAS yang bisa tadi yang saya sampaikan dengan cara praktek, kita bisa merencanakan praktikum. Atau mungkin kalau itu memang kontennya cukup dengan melihat video, anak-anak sudah paham ya kita gunakan video. Atau kita harus keluar kelas, itu cukup juga efektif juga. Karena kadang saya juga lakukan ketika apalagi terutama lagi pembelajarannya siang, kadang jenuh karena saya juga ajak belajar di luar itu mereka antusias banget, semangat banget. Kita belajarnya di luar ya Bu siap, nah, dengan semangatnya mereka ya udah akhirnya kita belajar di halaman depan. Terus kalau mau siswa atau siswa yang kurang pintar itu kadang itu dijadiin satu, yang pintar sama yang pintar, yang kurang pintar sama yang kurang pintar, atau dicampur? Kalau metode pengelompokan saya lebih cenderung ke heterogen, mencampur, tidak homogen. Tujuannya sih sebenarnya supaya mungkin kayak teaching, supaya yang lebih bisa dia bisa membantu temannya yang mungkin tadi belum paham atau mungkin tertinggal. Tujuannya sih selain nilai akademis dan indikator keberhasilan apa yang bisa gunakan untuk menilai kemajuan dan perkembangan karakter siswa kelas lain? Selain nilai akademik, karena di sini kita itu kan penilaian selain akademik juga ada keterampilan mengasah siswa untuk berpikir atau bernalar kritis, terus juga kreatif. Nah, itu biasanya juga jadi patokan kami untuk menilai anak, terutama dari mungkin bakatnya dia, karena memang kita tidak bisa menilai anak itu berhasil dengan nilai akademis saja, karena anak juga
juga bisa mungkin dia punya kelebihan di dalam keterampilannya, makanya biasanya ya saya lihat. Selain itu juga apa ya, sikapnya juga menjadi poin juga. Sikap anak meskipun sekarang itu sudah apa ya, yang akademis ya. Tapi bagi saya sikap itu juga menjadi poin terpenting dalam hasil pembelajaran. Sejauh ini kalau kelas 5 yang mungkin yang paling ini yang sikapnya terlalu itu lebih cenderung ke cewek atau cowok? Sebenarnya anak itu punya karakter masing-masing, punya keunikan ya kan saya sebutnya ya. Kalau dilihat dari kelas Al-Batani untuk tahun 2005-2026 ini sebenarnya ada apa ya? Kalau untuk keaktifan itu sebenarnya 50-50, tapi tidak semuanya. Ada anak yang memang pendiam, ada yang anak aktif, perempuan bahkan perempuan atau laki-laki sama aktifnya, aktif berbicara, kayak gitu. Mungkin aktif yang ya tadi kinestetik, dia harus setelah selesai belajar muter gitu ya. Jadi memang tadi saya bilang unik lah ininya, unik ya. Mungkin sabar-sabarnya Apalagi kelas 5 ya Bu. Iya. Baru Ya masa-masa mereka kayak masa puber ya. Sekarang itu anak-anak kelas 5 SD itu kan beda dengan anak SD zaman dulu. Sekarang itu apalagi kalau sudah ada medsos, mereka mengakses hal-hal itu. Kalau dulu kan kita nggak tahu apa-apa, pokoknya belum sekolah, ada HP. nah, sekolah pulang pun nonton TV pun kan tontonan anak-anak. Iya. Sekarang itu mereka pulang yang ditonton mungkin bukan anak-anak lagi, karena kan ya memang harus dicek juga sih. Makanya ketika anak kelas 5 SD kan kadang mohon maaf ada yang pemikirannya sudah jauh gitu. Ada yang sudah jauh banget sampai kamu tahu seperti ini, ada kan gitu. Ternyata ya tadi sekali karena ada medsos tadi ya, yang mudah diakses oleh mereka. Lalu ada bagaimana komunikasi dan bentuk kerjasama yang Ibu Isma jalani dengan orang tua siswa? Untuk komunikasi kebetulan di kelas kita itu kan ada yang namanya WA group. Kemudian ada juga ketua paguyuban, kita menyebutnya perkumpulan wali murid itu paguyuban. Nah, biasanya itu di wali murid itu ada paguyuban dan ada ketuanya. Jadi kalau kita ada apa-apa yang berkaitan dengan sekolah, biasanya kita sampaikan ke ketua paguyuban untuk disampaikan ke wali murid yang lain. Tapi untuk secara pribadi ya biasanya kita memang komunikasi dengan mungkin kadang juga kita momen ketika ada kegiatan gelar karya itu juga melibatkan wali murid untuk membantu mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Jadi tidak setiap bulan atau setiap minggu, tidak mesti, tergantung kegiatannya. Lalu apakah Ibu memiliki pesan dan kesan nih dalam mengajar dalam kelas 5 Al-Batani? Kesannya ya luar biasa. Untuk kesannya ya namanya kita seorang guru ya, sama anak itu kan pasti berharapnya yang terbaik buat anak kita. Ya untuk kesannya ya saya cuma bisa bilang luar biasa karena saya tuh berangkat setiap anak itu memiliki fitur dengan keunikannya itu, entah itu dengan kinestetiknya, entah itu dengan celotehannya, atau entah itu dengan mungkin sikap atau tingkahnya. Jadi saya menganggap itu unik. Ya, untuk pesannya untuk kelas 5 ya pokoknya saya harapnya sih bisa belajar, bisa memiliki akhlak atau karakter yang baik. Tapi Bu Isna mengajarnya tetap besok mungkin pelajaran baru tetap di kelas 5 ini atau pindah di kelas 5 lain atau mungkin di kelas 6 atau kelas 4? Kalau dari kebijakan sekolah itu setiap tahun itu ada pergantian guru. Ya, jadi setiap tahun itu kita guru di asrama itu ada rolling untuk mengajar. Jadi untuk tahun depan saya juga tidak tahu apakah masih memegang kelas 5 lagi ataukah mungkin di rolling di kelas bawah atau di tetap siap, semuanya harus siap. Jadi tidak mesti setiap tahun tetap stay di kelas 5 ke 5, tapi kita pokoknya semua guru yang di asrama setiap tahun harus siap di rolling, ditempatkan di mana saja. Lalu kalau dalam kan ini kan cuma sampai hari Senin sampai hari Jumat. Nah hari Sabtunya itu kegiatan gurunya itu ada mungkin ada perkumpulan guru mungkin rapat atau apa atau cuma berangkat
sesuatu gitu? Kebetulan kan kita memang 5 hari kerja untuk siswanya, ya mohon maaf, siswanya memang 5 hari. Kemudian untuk guru kita tetap berangkat hari Sabtu. Guru itu selain ada kegiatan yang namanya mungkin ada pelatihan atau rapat rutin bersama, biasanya kita juga ada KKG per level, karena kita kan setiap level ada 4 kelas. Jadi biasanya kita KKG untuk menyusun materi yang akan kita sampaikan di minggu berikutnya. Seperti itu. Kalau ada mungkin juga ada beberapa yang ingin KKG di luar, dalam artian kan biasanya setiap gugus ada pertemuannya. Jadi tergantung ya, kalau memang ada kegiatan yayasan ya juga kita mengikuti kegiatan yayasan. Kegiatannya selain itu juga sebelum itu sih biasanya pagi hari kita memang kegiatan yayasan dulu dimulai dari salam pagi, kemudian ada kegiatan sholat duha dulu, setelah itu baru kita kegiatan masing-masing unit. Nah tadi itu kegiatan tadi KKG per level atau mungkin rapat rutin atau mungkin kalau ada pelatihan ya kita kembalikan lagi. Tapi itu pulangnya jam berapa? Kalau hari Sabtu pulang jam 1. Ya, pulang jam 1. Baik, ini yang terakhir. Apa harapan terbesar Ibu Isna untuk siswa-siswa di kelas 5 Al-Batani, baik itu terkait dengan kemampuan akademik maupun pengembangan karakter mereka? Setiap pendidik atau setiap guru pasti punya harapan yang besar kepada peserta didiknya, bagi siswanya. Harapannya adalah mereka tetap bisa menjadi orang yang dengan ilmu yang sedikit kita berikan, kemudian mereka juga bisa mereka juga bisa memiliki akhlak yang baik. Itu yang pertama. Harapan kita sebagai seorang guru kan memiliki siswa yang memiliki akhlak yang baik. Baik Ibu Isna, mungkin terima kasih banyak atas waktunya dan semua wawasan berharga yang telah Ibu bagikan untuk saya, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya juga. Yang terakhir, apakah ada yang disampaikan untuk siswa-siswi kelas 6 mungkin? Siswa itu kelas Untuk kedepannya di kelas 6? Oh ya, ini aja. Untuk siswa-siswiku kelas 5 Al-Batani, saya cuma minta satu aja. Semangat belajar, jangan pantang pantang. Dan cukup Bu? Cukup ya. Terima kasih banyak Bu Isna. Saya akhiri podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.